Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya haji 2025 lebih murah. Bagaimana cara pemerintah menyiasatinya? Ini adalah salah satu judul di Kompas dan saya cross check yang ada di TV One, judulnya hampir sama. Kemenak menyatakan biaya haji akan lebih murah tahun 2025. Begitu juga berita yang ada di laman Kementerian Agama. Judulnya, pemerintah upayakan biaya haji lebih murah, layanan tetap baik. Ayo kita bahas dan bagaimana nanti, apakah betul lebih murah atau jakartakompas.com, pemerintah tengah mengupayakan biaya haji 2025 lebih murah tanpa mengurangi kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji tidak memberatkan masyarakat, namun di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji harus tetap diperhatikan oleh penyelenggara. Wah, informasi yang sangat menyenangkan khususnya para calon jamaah haji Indonesia. Sebab hari-hari ini ada sebagian yang sudah agak pusing untuk pelunasan ini, persiapan pelunasan. Untuk membahas ini, pemerintah berencana segera membahas persoalan ibadah haji 2025 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di sisi lain, DPR juga berencana segera membentuk panitia kerja (Panja) penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang rencananya rapatnya akan dimulai Senin, insya Allah 30 Desember. Jadi Senin besok mereka akan rapat semuanya. Ya, kita sangat berharap dan kita bisa berdoa semoga para wakil rakyat mengamini apa yang disampaikan oleh pemerintah, Kementerian Agama. Tinggal tanggal 30-an rapat pembentukan panja, baru setelah itu rapat panja, kata Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Jumat kemarin. Beberapa kriteria yang ditampilkan sehingga murah. Pertama, efisiensi biaya haji agar lebih murah. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar sebelumnya bertemu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof. Muhajir Effendi, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang. Usai pertemuan tersebut, Profesor Nasaruddin menuturkan ada sejumlah pos pengeluaran haji yang bisa ditekan. Misalnya, inflasi, kurs rupiah terhadap dolar AS maupun SAR, maksudnya Arab Saudi, hingga faktor eksternal lainnya. Wah, ini hal yang membahagiakan. Jadi, inflasi, kurs rupiah, dolar AS ataupun real. Wah, ini memang harus kuat rupiah ini. Jadi yang jelas, kata Profesor Pak Menteri Agama, bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga, kata Prof. Nasaruddin. Ini pasti ada sebuah usaha, ya kita bisa berdoa. Yang kedua, kaji waktu ibadah haji lebih pendek. Oh, ini menyenangkan atau menyusahkan ya? Kalau kemarin kan sekitar 40 hari. Salah satu opsi memungkinkan untuk memangkas biaya haji 2025, yaitu pelaksanaannya yang lebih pendek dari tahun-tahun sebelumnya. Menak Nasaruddin mengatakan, jemaah haji sebenarnya memiliki waktu kosong sebelum melaksanakan ibadah haji pada saat puncak haji.
Namun untuk melaksanakan kegiatan ini, pemerintah perlu berkomunikasi terlebih dulu dengan pemerintah Arab Saudi. Wah, ini kalau kasih waktu ibadah haji lebih pendek ini memang kalau sekarang mendadak enggak ya, karena ya semoga aja bisa, karena ini adalah usaha upaya yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, perkampungan haji agar biaya lebih murah. Presiden Prabowo juga berkeinginan agar ada perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi. Menurut Menteri Agama Prof. Nasaruddin, selain dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal jemaah haji asal Indonesia saat musim haji, perkampungan itu juga bisa dimanfaatkan oleh jemaah yang melaksanakan umroh. Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jemaah haji, tetapi juga untuk dipakai di jamaah-jamaah umroh yang lain. Hanya saja perkampungan Indonesia ini belum akan direalisasikan pada musim haji 2025. Jadi kalau perkampungan haji ini kalau untuk biaya haji murah memang belum bisa ya, karena memang ini proses waktu. Hanya saja ada sebuah keinginan ke sana. Ya, sangat mungkin nanti jamaah umroh sesudah haji bisa merasakan ini. Jadi haji, umroh itu bukan hal yang mahal. Tapi kita lanjutkan yang keempat, tak akan alihkan kuota haji untuk UNH+. Wamenak, Wakil Menteri Agama Syafi'i atau Romo Syafi'i menuturkan pemerintah juga berjanji tak akan mengalihkan kuota haji reguler tahun depan untuk Haji Plus, seperti yang terjadi pada tahun ini, yang kemarin sempat menjadi perbincangan rame di DPR karena Menteri Agama Gusmen itu sempat menjadi perbincangan yang dahsyat oleh DPR terkait dengan ONH plus ini. Maksudnya kuota haji reguler dengan ONH plus ini. Apakah pada tahun 2024 ini, 2025, 2024 kan yang kemarin, 2025 ini betul bisa terrealisir? Ya, kita berharap bahwa para pengambil kebijakan, eksekutif dan legislatif betul-betul yang merealisasikan. Kemudian kita lanjutkan, Romo Syafi'i, Wakil Menteri Agama, mengakui bahwa ada persoalan yang terjadi di dalam peralihan kuota tersebut antara menyalahi aturan yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Tapi tetap kan dianggap tidak mengikuti keputusan panja, tidak sesuai dengan Perpres. Tapi kita siap memperbaikinya untuk tahun ini, kata Wakil Menteri Agama. Adapun untuk haji 2025 sejauh ini dipastikan belum ada perubahan dibandingkan tahun 2024. Namun Menteri Agama Nasaruddin rencananya akan bertemu Menteri Haji Arab Saudi pada 13 Januari 2025 untuk membahas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk kemungkinan meminta kuota tambahan. Alhamdulillah, 13 Januari 2025 adalah momentum komunikasi mendalam antara Kementerian Agama, pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Kemudian yang kelima, keputusan biaya haji tunggu hasil panja. Efisiensi pos Imbuh Romo Syafi'i Wakil Menteri Agama juga bisa dilakukan dengan melakukan rasionalisasi pos-pos pengeluaran saat ini, sehingga beban biaya yang dikeluarkan jemaah lebih sedikit. Namun untuk memastikan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji BP nantinya akan dibahas bersama DPR terlebih dulu di dalam panja.
Disitulah kata Wakil Menteri Agama, baru diputuskan berapa ongkos haji. Tapi hampir bisa dipastikan Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya itu nggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di Panja. Ya, kita semuanya hanya bisa berharap apa yang terjadi di Panja yang akan dibahas mulai tanggal 30 Desember nanti, selanjutnya bisa menghadirkan harga yang lebih murah. Semoga saja tidak hanya lebih murah 100.000 atau 500.000, tapi memang betul-betul murah sebagaimana informasi dari Pak Menteri Agama kepada seluruh calon jamaah haji ini. Keputusan biaya haji yang kita tunggu mulai 30 Desember yang dibahas, itu yang sangat ditunggu. Nah, sudah paham kan? Ada 5 hal yang menjadi perhatian untuk penurunan biaya haji di 2025. Meskipun semuanya belum bisa mengcover, tetapi Pak Menteri Agama insya Allah bisa melaksanakan. Syaratnya adalah menunggu dari Panja DPR RI. Jadi memang Bapak Ibu, semoga saya juga bisa berkomunikasi dengan para wakil rakyat yang kemarin pada pemilu dipilih oleh Bapak Ibu kan, dan khususnya pada yang mereka di Komisi 8 bisa disampaikan terkait dengan hal ini, supaya para calon jamaah haji yang hari-hari ini sudah mempersiapkan pelunasan ongkos haji, biaya haji, itu tidak pusing. Karena memang ya kalau tahun kemarin itu sudah dirasa cukup, maka ya jangan dinaikkan. Efisiensi biaya haji agar lebih murah itu dalam bahasanya Prof. Nasaruddin tadi kan, kalau yang bagian pertama itu adalah karena inflasi kurs rupiah semoga lebih kurs rupiah terhadap dolar ataupun dengan real itu semoga lebih kuat, sehingga itu hampir bisa dipastikan lebih murah. Nah, ini caranya tentunya harus rupiah kuat supaya yang menjadi item itu bisa terlaksana. Kemudian waktu masa haji, kalau dahulu itu adalah 40 hari, menjadi lebih rendah lagi, misalkan 35 hari atau misalkan 37 hari. Tergantung para jamaah pilih yang mana. Tapi kalau jamaah-jamaah yang plus, ONH plus bahasanya, itu malahan yang lebih sedikit-sedikit harinya. Hanya ada sebagian jamaah itu reguler yang panjang-panjang lah di sini. Memang hanya apakah memang ini akan disetujui? Semoga saja tidak mengurangi kualitas haji, tidak mengurangi berbagai rukun dan syarat yang harus dijalankan selama ibadah haji. Kalau patokan yang kedua tadi terkait dengan ya lebih pendek. Kemudian kalau perkampungan haji agar lebih murah, memang kalau itu adalah masih proses, dan ini yang menjadi utama. Komitmen pemerintah tak akan alihkan kuota haji untuk ONH plus. Karena memang ONH reguler biasa ya harus dinikmati oleh para masyarakat Indonesia, calon jamaah yang memutuskan untuk reguler, dan itu adalah harga rakyat, tetapi lebih nikmat karena waktunya lebih panjang. Meskipun tadi dikatakan salah satu efisiensi adalah waktunya lebih dipendekkan. Para calon tamu-tamu Allah, duyufullah yang berbahagia, ya kita mulai sekarang berdoa semoga mulai 30 Desember nanti para wakil rakyat kita bersama Kementerian Agama membuat panja, maksudnya pakar wakil rakyat membuat panja, dan kemudian sodoran dari Kementerian Agama dikabulkan, sehingga bahasanya
bahasanya Pak Menteri Agama atau Pak Wakil Menteri itu kan sebetulnya sekarang bisa, tapi kita tidak berani karena menunggu panja. Nah, ini kata kuncinya adalah di panja DPR RI. Semoga saja semuanya terbuka hatinya, terbuka matanya, sehingga menjadikan biaya haji lebih murah. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang Muslim yang selalu rindu dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan saudara-saudara kita yang berangkat pada tahun ini 2025 maksudnya, karena ini kan mendekati 2025, itu bisa berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.